Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Jayatunisa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan mempresentasikan tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang iman. Di sini kita akan membahas tentang pengertian iman, dalil iman, karakteristik iman, hubungan iman dan amal, serta contoh-contoh iman. Yang pertama yaitu pengertian iman. Iman secara bahasa yaitu pembenaran hati, sedangkan menurut istilah yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua yaitu karakteristik iman. Apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar takut karenanya. Yang kedua, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Yang kelima, menafkahkan rizkinya di jalan Allah SWT. Yang keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fisabilillah. Adapun ciri-ciri lainnya adalah yang pertama tawakal, yang kedua mawas diri dan bersikap ilmiah, yang ketiga optimis, yang keempat konsisten dan menepati janji. Hubungan iman dan amal. Penempatan kata iman dan amal soleh mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran, karena dua hal ini saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah SWT, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandasan keimanan. Bahkan, Nabi menggambarkan bahwa amal soleh itu sebagai penyempurna keimanan. Yang terakhir yaitu contoh-contoh iman, atau bisa disebut dengan rukun iman. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat. Allah jadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang nyata, dan dia diturunkan bersama mereka kitab-kitab sebagai rahmat bagi hambanya dan sekaligus sebagai petunjuk bagi mereka, dengan tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dan sebagai pedoman hidup dan hakim antara mereka dalam masalah yang mereka hadapi atau perselisihkan. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Meyakini secara pasti bahwa mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya, yaitu membimbing umat dan berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur, untuk kemudian terjadinya hari kiamat dan selanjutnya adalah kebangkitan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan ke surga
atau neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini bahwa atas segala sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, membahas tentang kufur. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kufur, pengertian kufur, sebab terjadinya kufur, dan macam-macam kufur. Yang pertama, pengertian kufur. Kufur dalam bahasa Arab yaitu menyembunyikan atau menutup, sedangkan menurut syariat yaitu menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Sedangkan pengertian menurut hakiki yaitu keluar dan menyimpang dari landasan iman. Orang yang melakukan kufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebut kafir. Sebab terjadinya kufur. Yang pertama, mendustakan atau tidak percaya sesuatu yang harus diyakini dalam syariat. Yang kedua, ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat. Yang ketiga, berpaling dari agama Allah. Yang keempat, kemunafikan, yakni menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Yang kelima, sombong terhadap perintah Allah seperti yang dilakukan iblis. Yang keenam, tidak mau mengikrarkan kebenaran agama Allah, bahkan dibarengi dengan memeranginya, padahal hatinya yakin kalau itu benar. Terus, yang selanjutnya yaitu macam-macam kufur. Macam-macam kufur ada dua, yaitu kufur kubro, kufur besar, yaitu terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman seperti mencela Allah dan Rasul-Nya, atau menginjak Al-Quran dalam keadaan tahu kalau itu adalah Al-Quran dan tidak terpaksa. Kufur jenis ini terbagi menjadi 5, yaitu kufur tadib, kafir karena mendustakan. Dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Yang kedua, kufur iba wa istibar ma'a tasdik, yaitu kafir karena menolak dan sombong, tapi disertai dengan pembenaran. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, kufur syak, dia kufur karena masih ragu, dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Yang keempat, kufur i'rad, yaitu kafir karena berpaling, dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Yang kelima, kufur nifak, kafir karena nifak, dalam surat Al-Munafikun ayat 3. Terus kufur yang kedua yaitu kufur asgor, yaitu kufur kecil, kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mempercayai derajat kufur besar. Yang termasuk ke dalam kufur asgor ini diantaranya adalah kufur nikmat Allah, membunuh, dan bersumpah selain nama Allah. Yang ketiga, membahas tentang nifak. Pengertian nifak. Secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafiko, lubang tempat keluar hewan sejenis tikus atau yarbuk dari sarangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Nifak secara istilah adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Sedangkan menurut syar'i adalah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab dan At-Taubat. Nifak terbagi menjadi 2 macam, yaitu nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan, disebut juga dengan nifak besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak jenis ini dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan menempatkan di neraka yang paling bawah. Nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama mendustakan Rasul dan mendustakan sebagian ajaran yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasul atau membenci sebagian ajaran beliau bawa. Yang ketiga, senang jika melihat agama Islam kemunduran. Yang keempat, tidak senang melihat Islam menang. Nifak yang kedua yaitu nifak amali, yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hati.
Semakin banyak ia mengerjakan amalan nifak ini, itu akan menyebabkan menjadi seorang munafik tulen. Bahaya nifak dalam kehidupan dunia. Al-Quran telah menjelaskan dalam berbagai ayatnya bahwa nifak termasuk salah satu penyakit kejiwaan atau abnormalitas dalam diri manusia. Semua itu menegaskan bahwa lemahnya iman dalam diri seseorang yang akan mengendalikan perilakunya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Yang terakhir membahas tentang syirik. Materi yang terakhir yaitu kita membahas tentang syirik. Pengertian syirik. Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah. Allah tidak mengampuni orang musyrik yang mati di atas kesyirikan. Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan surga juga diharamkan atas orang musyrik dalam surat Al-Maidah ayat 72. Macam-macam syirik. Ada dua. Yang pertama, syirik besar. Definisi syirik al-akbar yaitu menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifatnya. Terdapat 4 macam syirik besar yaitu syirik dakwah atau bisa disebut dengan syirik doa. Berdoa memohon kepada selain Allah di samping memohon kepada Allah. Yang kedua, syirik niyah wa irodah wa qasad. Artinya syirik niat, yaitu memperuntukkan dan meniatkan suatu ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, syirik ta'ah, syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah dalam bermaksiat kepadanya. Yang keempat, syirik mahabbah, syirik kecintaan, menyamakan kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dapat mengurangi nilai tauhid dan dapat menjadi perantara kepada syirik besar. Terdapat 2 macam syirik kecil, yaitu yang pertama, syirik dahir atau al-jali, syirik yang nampak berupa perkataan dan perbuatan. Yang kedua, syirik khafi, tidak nampak, yaitu kesyirikan yang terdapat pada keinginan dan niat, seperti riya atau ingin dilihat orang. Terima kasih telah menonton ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.